الحمد لله رب العالمين الذي كتب علينا الصيام لنكون من المتقين. الصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bapak Ibu yang mulia, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir bahwa umat Islam Indonesia yang membaca Al-Quran berikut terjemahnya itu paling banyak 15%. Artinya peluang umat Islam untuk bisa memahami kitab sucinya, mukjizat yang sangat agung yang diturunkan oleh Allah, itu maksimal 15% umat Islam Indonesia. Kenapa seperti itu? Oleh karena kita hanya memahami Al-Quran itu sebagai sebuah kitab suci. Kemudian kita tidak melakukan pendekatan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat yang sangat agung. Pada malam ini kita membahas tentang kemukjizatan Al-Quran, karena jelang nuzulul Quran. Kita mulai dari apa itu mukjizat. Mukjizat memiliki arti paling tidak ada dua. Yang pertama, mukjizat berarti menantang. Kemudian mukjizat juga bermakna melemahkan. Maka sesungguhnya setiap mukjizat yang diturunkan oleh Allah itu adalah dalam rangka menantang sekaligus melemahkan terhadap apa yang membuat umat saat itu tidak beriman kepada Allah. Dan setiap mukjizat yang diturunkan itu disesuaikan dengan tantangannya. Mukjizat Nabi Musa misalnya, dengan tongkatnya yang bisa menyesuaikan sesuai dengan tantangannya. Siapa tantangannya Musa? Yaitu Fir'aun laknatullah alaih, untuk memusnahkan Rasulullah Musa alaihissalam dikirim para penyihir. Maka kemudian para penyihir mengerahkan ularnya, dan tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang lebih besar dan memangsa ular-ular para penyihir. Dengan kejadian itu dimaksudkan bahwa kemukjizatan yang diturunkan kepada Nabi Musa kemudian membuat umat saat itu diharapkan beriman kepada Allah. Fir'aun begitu murka karena penyihirnya kalah, lalu kemudian berusaha untuk mengejar Nabi Musa. Dan ketika Nabi Musa dikejar sampai kepada bibir Laut Merah, terdesak, itu lalu kemudian Allah berfirman, fa'auhayna ila Musa nidrib bi asakal bahr. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Maka seketika laut itu terbelah, dan pada tempo saat yang sama itu ada angin kencang yang meniup dasar laut dan seketika menjadi kering. Lewatlah Musa, dikejar oleh Fir'aun. Ketika Musa sampai di daratan, kemudian laut ini menelan Fir'aun. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran yang diturunkan dalam rangka menantang sekaligus melemahkan zamannya, tantangannya. Apa tantangan Al-Quran? Tantangan Al-Quran adalah ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Karenanya kemukjizatan Al-Quran harus sesuai dengan tantangannya, yaitu ijazul ilmi, kemukjizatan ilmiah. Para mufassir ada yang membagi bahwa kemukjizatan Al-Quran itu terdiri dari berapa? Ada kemukjizatan dari segi huruf dan seterusnya. Tetapi secara umum bahwa ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran itu adalah kemukjizatan ilmiah.
Al-Quran diturunkan di tengah orang-orang Arab yang saat itu menggandrungi syair. Menjadi tradisi bagi orang Arab, ketika ada momentum yang begitu penting, maka kemudian dibuat lomba membuat syair. Siapa yang menjadi pemenang, maka syairnya digantung di Ka'bah, dilengkapi dengan nama, lakapnya atau marga dan kampungnya orang yang memenangkan lomba syair itu. Salah satu barangkali syair yang sangat masyhur di kita, walaupun ini bukan di zaman Nabi, adalah Barazanji. Ini adalah syair keindahan bahasa kesusastraan yang sangat indah terkait dengan sejarah Nabi. Maka kita mengenang Barazanjinya bukan Abu Ja'far yang memenangkan lomba itu. Nah, begitulah tradisi Arab saat itu. Al-Quran turun dengan syair-syair yang indah dalam rangka menantang orang yang ahli di bidang syair. Al-Quran turun dengan bahasa yang sangat luar biasa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bersajak indah, memiliki makna yang luar biasa dan kandungan hukum yang sangat dahsyat. Makanya kemudian Al-Quran turun menantang orang-orang yang jago di bidang kesusastraan. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Allah bilang, wahai para profesor di bidang linguistik, di bidang bahasa, kalau kalian tidak yakin terhadap Al-Quran yang saya turunkan kepada hambaku Muhammad, buat satu surah saja. Tidak usah 30 juz, satu surah saja yang bisa menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Sampai hari ini belum ada yang mampu. Tidak sedikit orang yang mencoba untuk memalsukan Al-Quran, tetapi dengan keindahan bahasa Al-Quran, lalu kemudian itu dengan mudah ditemukan bahwa ini adalah pemalsuan. Kemujizatan Al-Quran dari segi kesusastraan. Suatu ketika Umar bin Khattab dengan pedang terhunus mencari Nabi untuk dibunuhnya. Salah seorang bertanya, wahai Umar, kemana ente? Dia bilang, sa'aqtulanna Muhammad. Saya pasti sungguh akan membunuh Muhammad. Orang itu kemudian menyampaikan, bagaimana mungkin Anda mau membunuh Nabi Muhammad sementara adikmu, iparmu sudah ikut ajaran Muhammad. Bernafsu ia akan membunuh Muhammad, dia lebih bernafsu untuk meyakinkan kebenaran informasi itu. Menuju ke rumah adiknya tengah belajar surat Taha. Dia membaca lembaran itu, suhuf itu. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta al-ardh. Umar sebagai tokoh sentral saat itu, Pak, paham betul tentang syair orang-orang Arab. Ketika ia membaca surat Taha ini, itu kemudian dia tertegun dan dia meyakini bahwa ini bukan buatan orang Arab. Mari kita lihat maknanya. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak diturunkan Al-Quran ini kepada kalian untuk memberatkan kalian. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali menjadi peringatan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ini yang kemudian membuat Umar sangat yakin bahwa ini bukan buatan penyair Arab. Bahwa diturunkan mimman khalaqal ardi was samawati arda was samawati al-ula, diturunkan oleh yang menciptakan bumi yang luas dan langit yang tinggi. Ini konsep ketuhanan saat itu belum sampai di sini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dialah yang maha pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Tambah yakin Umar, konsep ketuhanan saat itu tidak seperti itu. Lata dan Uzza, patung dan seterusnya. Tidak ada konsep ketuhanan di lain.
Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Dialah yang memiliki, dialah yang punya terhadap semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antaranya, wa ma tahta tsara, dan apa yang terkandung di dalam bumi. Umar semakin yakin. Tiba pada ayat 14 lalu kemudian Allah berfirman, wahai Umar, dengarkan, innani anallah, saya ini adalah Allah Umar. Innani Allah, lalu kemudian Allah merintahkan, fa'budni, sembah saya, wa aqimus salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat saya. Umar tersungkur, lalu kemudian meninggalkan adiknya, minta diantar kepada Nabi. Lalu kemudian dia menghadap dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Keindahan bahasa Al-Quran yang kemudian mengantarkan sang jawara Tolo itu masuk Islam. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini dari segi kesusastraan. Tetapi para orientalis ini adalah orang-orang barat yang ahli di bidang Timur Tengah, lebih fokus pada tentang ajaran Islam. Mereka melakukan penelitian terhadap Al-Quran, ingin mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Maka kemudian dia mengkritisi tentang bahasa Al-Quran yang terdapat di beberapa tempat yang dalam bahasanya itu menggunakan kata mufrad atau tunggal, lalu kemudian musanna dua. Kalau di Arab itu ada musanna, kalau di Inggris tunggal jamak, kalau di Arab ada tunggal musanna dua dan kemudian jamak. Ketiga-tiganya ini didapatkan untuk menyebutkan tentang tempat timur dan barat atau tempat terbitnya matahari. Yang pertama, menurut orientalis, di satu ayat disebutkan Rabbul Masyriq, Tuhan, secara sederhana dipahami, Tuhan yang menguasai timur. Tetapi kemudian pemanaannya sesungguhnya Masyriq itu artinya tempat di mana terbitnya matahari atau tempat dan waktu terbitnya matahari. Dan ini didapati dalam Al-Quran terdapat tiga. Yang kedua, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini, Tuhan yang menguasai dua tempat terbitnya matahari. Di ayat lain dijelaskan Rabbul Masyariq, Tuhan yang menguasai banyak tempat terbitnya matahari. Maka kemudian para orientalis mengatakan Al-Quran tidak konsisten dalam penyebutan tempat terbitnya matahari. Bagaimana para mufassir menjawab ini? Para mufassir rupanya menjelaskan begini. Rupanya untuk menyebutkan tempat terbitnya matahari ketika Allah menggunakan kata tunggal, maka itu diperuntukkan bagi tempat yang musimnya itu konstan. Seperti di Indonesia misalnya, kita di sini itu konstan tempat terbit matahari kita setiap hari kurang lebih seperti itu. Maka dia harus disebutkan dengan menggunakan kata jamak. Di negara 4 musim itu rupanya tempat dan waktu terbit matahari berbeda ketika di musim dingin dan di musim panas. Di musim dingin, Pak, itu waktu siangnya lebih pendek daripada malamnya. Maka waktu terbit matahari kemudian berubah. Di waktu musim panas itu waktu siangnya lebih panjang. Ketika kita berpuasa di musim panas, itu ada orang yang berpuasa, ada senior kami di Amerika namanya Imam Syamsi Ali. Itu pernah berpuasa sekitar hampir 20 jam, 18 jam. Itu karena berpuasa di musim panas sekitar 3-4 tahun yang lalu. Sementara di Australia, di Eropa musim panas, itu di Australia musim dingin. Istri saya waktu kuliah di Australia, saya juga baru tahu kalau perubahan matahari, perubahan jam di sana itu selalu berubah. Ketika masuk musim dingin dia berpuasa, itu puasanya hanya sekitar 10 jam. Jadi pendek sekali. Nah, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
menurut mufassir ini harus menggunakan kata musanna, harus menggunakan dua. Ya. Ketika menggunakan kata jamak, maka kemudian para mufassir menjelaskan, ahli tafsir menjelaskan, kita tidak usah keluar negeri. Kita mulai dari Papua, matahari terbit di Papua, di sini masih subuh. Di sini terbit matahari, di Jawa masih subuh. Ini harus menggunakan kata jamak, artinya begini. Rupanya dalam setiap waktu itu selalu terbit matahari karena bumi berputar. Dan kebesaran Allah, rupanya tidak ada waktu yang kemudian tidak dikumandangkan asma Allah. Oleh karena bumi ini berputar dan setiap saat ada waktu-waktu terbit, ada waktu-waktu salat di semua tempat. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini baru dari segi kesusastraan. Kita mengambil contoh lagi misalnya dalam hal ilmu kesehatan. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Al-Qur'an menjelaskan, wahai para ibu, dengarkan, hendaklah kalian melakukan penyusuan terhadap bayi itu haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Harus menyempurnakan penyusuan selama 2 masa penyusuan atau 2 tahun. Apa pentingnya ayat ini, Bu? Tahun-tahun 80-an, di mana susu sapi waktu itu sudah banyak beredar. Aktivis perempuan saat itu atau ibu-ibu sosialita itu enggan menyusui anaknya. Kenapa? Karena ada susu sapi, dia takut badannya rusak. Belakangan tahun 2000-an, lalu kemudian PBB menjelaskan hendaklah setiap ibu agar menyusui anaknya dengan ASI. Karena rupanya kolostrum, air susu ibu yang pertama keluar itu tidak bisa digantikan dengan makanan dan minuman apapun juga. Karena itu mengandung imunitas yang sangat luar biasa dahsyat. Kemujizatan ayat ini terungkap keilmiahannya nanti di tahun 2000-an. Maka kemudian artis berpose di depan kamera, bangga menyusui anaknya. Dulu kan tidak seperti itu, Pak. Apa artinya? Kemuliaan, keagungan, kebenaran, keilmiahan Al-Quran itu baru terungkap. Ada banyak sekali ayat-ayat yang baru terungkap belakangan. Masih ada waktu, Pak? Cukup? Kita kasih contoh satu kali lagi. Kita kasih contoh satu. Edwin Hubble mungkin kita pernah dengar. Edwin Hubble ini adalah orang yang mendapatkan penghargaan tentang teori Big Bang. Dia mengatakan dia adalah peneliti di antariksawan. Dia menjelaskan bahwa dulu langit dan bumi itu bersatu. Tetapi kemudian terjadi ledakan besar yang disebut dengan Big Bang. Maka kemudian terpisah antara langit dan bumi. Kalau seandainya dia membaca Al-Quran, maka dia akan ketemu ayat awalam yaral ladina kafaru anna as-samawati wal ardi qanata ratqa fafataqnahuma. Seandainya orang-orang kafir itu tahu bahwa langit dan bumi dulu itu menyatu, lalu kemudian kami memisahkan keduanya dan Allah. Ini sangat ilmiah sekali. Nah, hadirin sidang jamaah dimuliakan, ada banyak sekali ayat-ayat tentang keilmiahan luar biasa dahsyat. Karenanya hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Tapi jangan kita membaca hanya Arabnya karena kita orang Makassar. Jangan hanya membaca Arabnya karena kita ini orang Bugis. Jangan hanya membaca Arabnya karena kita ini tidak mengerti bahasa Arab. Tapi bacalah terjemahnya sehingga kemudian Al-Quran membimbing kita ketemu Allah kita. Kita akan ketemu para rasul. Kita kemudian ketemu sejarah-sejarah yang membuat keimanan dan ketakwaan kita begitu dekat kepada Allah. Karena apa yang kita baca pasti menjenangkan. Ketika kita baca terjemahnya, Pak, demi Allah kita akan dikagetkan dengan informasi yang diberikan oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.